Mari kita berdoa untuk khotbah hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa, kami berhimpun di sini anak-anak-Mu ya Bapa, meminta dan memohon kepadamu dan memuji-muji nama-Mu ya Bapa. Sertailah kami di perhimpunan ini dari awal, pertengahan, dan akhir. Tuntunlah hati kami supaya kami mengerti akan firman-Mu. Terpujilah Tuhan di tempat Maha Tinggi, Maha Kudus, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Nats renungan buat kita hari ini diambil dari Markus 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kusutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah firman Tuhan. Itulah nats renungan buat kita hari ini. Adapun tema untuk kita minggu ini adalah keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Nats kita minggu ini memberitakan bahwa Yesus akan segera memulai pekerjaannya di dunia ini dalam konteks penyelamatan manusia dari kuasa dosa, yang didahului oleh kesaksian daripada Yohanes Pembaptis yang selalu berseru-seru dan dengan perkataannya yang sangat tajam agar manusia itu bertobat dan meninggalkan kebiasaan buruk dan jahatnya. Dengan lantang Yohanes berteriak dan dia berseru kepada orang-orang banyak, "Persiapkanlah jalan Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Markus 1 ayatnya yang ke-3b dan 4b. Sebagaimana nats kita hari ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa umur Yesus dan Yohanes adalah terpaut beberapa bulan. Yohanes sedikit lebih tua, sehingga Yohaneslah yang disebut mempersiapkan jalan Tuhan, yaitu jalannya Tuhan Yesus Kristus. Alhasil pada saat itu banyak orang yang menjadi percaya dan bertobat, dan mereka meminta agar Yohanes membaptis mereka juga. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang yang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Yohanes 1 ayatnya yang ke-6, 7 dan yang ke-8. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita sebentar kilas balik tentang penulisan Injil Markus ini. Injil Markus ditulis antara tahun 50 dan 70 Masehi, dan Markus menulisnya selama 3,5 tahun. Kitab Markus adalah kitab terpendek daripada keempat Injil lainnya, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil
Yohanes. Sebab itulah kepada tindakan yang lebih berfokus kepada perbuatan Yesus daripada perkataannya. Secara umum diketahui bahwa khotbah Petrus, sahabat dari Markus ini adalah merupakan sumber utama dari materi Injil Markus. Adapun tempat penulisan Injil Markus ini adalah di kota Roma. Dan kemungkinan ketiga Petrus dan Markus sedang berada di dalam penjara, dan suratnya ini ditujukan kepada orang-orang Roma dan orang Yahudi. Sebagaimana tema kita minggu ini mengatakan keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Kita mengenang saat-saat akan datangnya juru selamat, Raja kemuliaan yang ditunggu-tunggu dan telah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya dan sudah dijelaskan melalui Yesaya 700 tahun sebelumnya. Pada saat itu, orang-orang Israel mengharapkan kedatangan dari Raja baru yang ditunggu-tunggu itu akan membebaskan mereka dari segala penyakit, dari segala kelaparan, dan membayangkan dengan kedatangannya Raja baru itu, maka hidup mereka menjadi tenang, tentram, dan makmur secara duniawi, secara lahiriah, dan secara kedagingan. Mereka berpikir bahwa Raja yang akan datang itu akan mempunyai istana di Israel dan mempunyai tahta sebagaimana raja-raja yang ada pada saat itu. Walaupun Yesus membuat begitu banyak mujizat-mujizat, orang-orang sakit disembuhkan, setan-setan diusirnya, 4.000 dan 7.000 orang dijamunya makan. Tetapi iman mereka tidak berakar. Mereka segera melupakannya, bagaikan seorang melihat muka atau wajahnya di depan cermin. Dia mengenalnya wajahnya sesaat, namun begitu dia beranjak dari depan cermin itu, dia terus lupa seperti apakah wajahnya sendiri. Markus memberi gambaran yang hidup akan Yesus dengan pengajaran, penyembuhan, dan pelayanannya terhadap kebutuhan orang-orang. Yesus merupakan contoh yang sempurna dan korban yang sempurna bagi manusia sepanjang masa. Pelayanannya kepada umum, termasuk ketika memperlihatkan kekuasaan ilahinya atas penyakit, atas setan-setan, dan bahkan maut. Mujizat-mujizat ini menunjukkan belas kasihan Yesus terhadap dunia yang sedang terluka. Namun, perlawanan dan kebencian terhadap Yesus bertumbuh dari pihak imam besar, orang-orang Farisi, dan orang-orang Saduki. Pada akhirnya, Yesus bersedia membiarkan terjadinya penangkapan dan penyaliban atas dirinya. Akan tetapi, kebangkitannya memeteraikan kemenangan puncak bagi semua yang percaya kepadanya dan untuk keselamatannya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Saat ini kita memasuki Advent kedua, saat renungan akan penantian datangnya Juru Damai, Juru Terang manusia, dan menjadi Juru Selamat manusia yang percaya. Marilah kita membulatkan pikiran dan hati. Begitu besarnya kasihnya Allah Bapa kepada manusia ciptanya itu, yang mengutus anaknya, anak kesayangan itu, untuk menyelamatkan manusia ciptaan tangannya itu. Ingatlah kata Tuhan sewaktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ada Roh Kudus hinggap di atas kepalanya, dan suara Tuhan berseru dan berkata, "Inilah anakku, anak kesayanganku, kepadanya lah aku berkenan." Dan begini
Belah besarnya kasih sayang Allah kepada manusia melebihi ciptaan lainnya. Karena segala sesuatu diciptakannya melalui firman-Nya. Namun manusia diciptakannya tersendiri. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayatnya yang ke-27. Sehingga mengenang datangnya juru terang itu, datangnya juru damai itu adalah semakin membuat kita mendekatkan diri kepada Allah Bapa dengan penebusan anaknya Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Amin. Mari kita